Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tamu Ramadan. Selepas sholat tarawih ya, kita masih mengobrol-ngobrol bersama narasumber yang istimewa. Seorang sosok yang memberi pengaruh besar terhadap bidang yang ditekuninya masing-masing. Pada episode kali ini kita masih terhubung bersama Bapak Ibnu Hajar, Presiden Aksi Cepat Tanggap. Pak Ibnu, masih di situ ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ibnu sudah bersedia untuk saya ajak berkenalan bersama pemirsa pada malam hari ini. Baik, Pak Ibnu, tadi di segmen pertama kita sudah membahas soal bisnis ya yang sedang ditekuni Pak Ibnu. Bagaimana juga cara merintisnya sampai perjalanan bisnisnya sampai sekarang menjadi sosok yang besar begitu di bidang yang digeluti oleh Pak Ibnu. Ngomong-ngomong, anak, istri, keluarga sehat ya Pak? Alhamdulillah keluarga sehat, cuma anak yang paling kecil saja karena kemarin sepertinya sempat kejaga aktivitas saya lagi banyak sehingga sempat demam, tapi alhamdulillah tadi malam sudah mulai sehat alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Yang paling kecil umur berapa sekarang Pak? Yang paling kecil baru 1 tahun 2 bulan. Masya Allah. Yang di atasnya? Yang di atasnya masuk SD, yang di atasnya kelas 6 SD, yang di atasnya SMA. Luar biasa. Ini jaraknya tepat ya. Nanti sekolahnya nggak akan bareng-bareng nih. Betul, karena saya sering kemana-mana gitu ya. Dulu juga sempat kan waktu nikah sempat 3 tahun ya, istri baru hamil, dokter sampaikan, Pak, kurangi kegiatannya karena terlalu banyak kegiatannya, Pak. Oh ya sudah, saya harus mengurangi kegiatan. Pengaturannya patut dicontoh nih. Jadi seorang anak ini biasanya kalau untuk punya adik kadang-kadang kan ego dan manjanya ini masih susah ya Pak Ibnu ya untuk dikendalikan ya. Betul. Ya caranya 3 tahun lah, ini yang terakhir aja agak panjang, hampir 5 tahun baru lahir anak yang terakhir. Baik. Jadi kalau Pak Ibnu sedang berkegiatan di luar rumah, anak-anak di rumah saja ya bersama ibu ya? Betul, biasanya beberapa kali kita ajak ke kantor supaya dia ikut melihat aktivitas saya di kantor gitu ya. Dia melihat gitu, dia ikut nyampaikan nanti cerita ke teman-temannya, orang tuanya ngapain gitu ya. Ini karena pandemi Covid sehingga banyak di rumah. Tadi juga mau saya ajak ke kantor, cuma karena kondisinya lagi senang di rumah. Karena memang pasca pandemi Covid itu kan beberapa orang sering ketakutan keluar rumah, istri juga sering agak wanti-wanti kalau ngajak anak keluar tuh benar-benar jaga protokol kesehatannya macam-macam. Kadang-kadang 1 hari itu kan saya meeting bisa 4 atau 5 kali meeting, ketemu sudah pasti di atas 50-100 orang gitu per hari. Tapi ya bismillah kita atur lah. Ya, zaman digital lah Pak, bisa kemana-mana lewat laptop, lewat HP aja ya, lewat gadget aja kita sekarang sudah bisa kemana-mana, nggak perlu keluar rumah ya. Betul. Dan saya memang sengaja kasih tahu ke anak kalau ada perlu dengan saya, telepon saja. Saya dalam kondisi seperti apa, saya telepon, apakah lewat video call atau telepon. Saya menyediakan untuk anak berkomunikasi kalau lagi kesel dengan kalau mungkin ada masalah di rumah, nangis, ribut, berantem, pasti anak saya telepon saya. Luar biasa, ya, 24 jam standby ya sebagai ayah ya. Alhamdulillah, insyaallah. Yang paling sering video call yang mana Pak? Dikit-dikit ayah gitu, yang mana? Ini yang kedua sama yang ketiga. Yang kedua sama yang ketiga, ini kan memang karena 3 laki-laki yang terakhir baru perempuan ya, jadi sering berantem gitu. Jadi berantem ya nelpon saya, cerita begini, wah, minta ini nggak boleh, ya saya harus melerai lewat handphone jadinya ke anak itu. Luar biasa. Kalau malam itu kan saya biasa kalau pulang malam itu saya selalu harus ada yang saya bawa ke rumah itu. Hampir setiap malam itu saya harus belanja makanan, kue untuk di rumah. Jadi walaupun sampai jam 10, jam 11 malam anak-anak saya nunggu karena biasanya malam-malam ya masing-masing punya pesanan lah. Pengen ini dan habis setiap malam saya harus ada yang saya bawa ke rumah gitu. Masya Allah, bagaimana cara Pak Ibnu membagi waktu menjadi sosok besar di luar dan jadi sosok yang dikagumi di rumah sebagai ayah? Gimana pengaturannya Pak Ibnu? Iya, pada akhirnya memang saya sadar bahwa waktu saya nggak cukup banyak untuk keluarga. Dalam kesadaran ini saya pengen setiap interaksi dengan keluarga saya saat itu benar-benar saat dibutuhkan saya harus hadir ya. Saat istri harus ada yang konsultasikan, anak harus ada yang disampaikan gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan apa yang sampaikan, saya harus hadir. Terutama momen penting.
Anak ngantar anak ke sekolah, ngantar anak ngambil rapot, itu saya harus hadir. Ya, kemarin ke pesantren saya harus hadir. Bagian rapot, walaupun jam kerja saya harus hadir. Saya ingin sampaikan kepada anak bahwa saat dibutuhkan ngambil rapot, saya yang harus hadir sendiri. Ya, sampai beberapa guru kaget karena beberapa gurunya tahu kesibukan saya, dan saya harus hadir sendiri ke sekolah untuk ngambil rapotnya. Anak saya harus saya bonceng sendiri. Jadi pakai motor saya sengaja datang, ya, supaya anak saya tahu bahwa pada waktu mereka butuhkan saya hadir gitu. Termasuk pada waktu anak-anak harus ada ulang tahun, pengen ada perayaan kecil di rumah gitu, dengan keluarga gitu, saya hadir gitu. Walaupun jam 10, jam 11 malam saya harus nyari kue dulu, saya harus nyari apa gitu, saya ikhtiarkan ya. Nah, ini bagian dari komitmen saya supaya anak saya tahu pada waktu dia butuh saya hadir gitu, insya Allah gitu. Masya Allah, selalu hadir ya. Saya pernah dengar juga dari ahlinya Pak Ibnu bahwa bahasa cinta untuk anak kita ini bisa macam-macam. Ada secara lisan, ada pengorbanan, ada ya selalu ada begitu ya Pak Ibnu ya. Pak Ibnu paling sering mengungkapkan sayang itu kepada anak-anak itu biasanya di waktu-waktu kapan Pak Ibnu? Dalam komunikasi langsung, lisan atau lewat WA atau lewat telepon, saya selalu manggil anak saya dengan sayang ya. Jadi ada Fawas, saya panggil Fawas sayang, gimana Kakak Azam sayang gitu, ada yang kecil Gaza sayang. Saya selalu sampaikan itu supaya mereka tahu betul bahwa kami orang tuanya menyayangi mereka gitu. Ya, dalam verbal ketemu langsung ya, dalam kondisi sering ada pas ada saya nyuruh sesuatu, minta tolong sesuatu lah kira-kira gitu. Saya gunakan kata sayang untuk anak-anak saya supaya pada waktu saya pengen pada waktu memberikan kepada anak itu perintah tapi bahasanya bahasa minta tolong gitu. Ya, termasuk pada waktu negur, saya tetap gunakan kata sayang supaya anak saya tahu bahwa teguran saya bukan karena benci, tapi saya pengen anak saya baik gitu. Jadi saya selalu gunakan kata sayang pada keluarga saya supaya mereka tahu orang tuanya menyayangi mereka gitu. Masya Allah, Masya Allah. Berarti seberapa penting arti keluarga untuk seorang sosok Pak Ibnu? Baik, sehebat apapun orang, kalau dia tidak sukses di keluarganya, maka dia pasti akan gagal dalam dunia bisnis atau profesionalnya. Ukuran yang paling kelihatan bagi seorang pebisnis atau seorang pimpinan lembaga atau pimpinan perusahaan ada di keluarganya. Bohong kalau dia sukses, dia akan sukses di bisnisnya, di lembaganya, tapi keluarganya berantakan. Jadi saya merasa ukuran yang paling terlihat kemampuan dia seorang yang piawai secara manajerial, kuat secara strong leadership, adalah ukurannya adalah hubungan dia dengan keluarganya. Kalau dia gagal dengan keluarganya, dia tidak cukup kuat piawai untuk mengelola komunikasi, tidak cukup piawai mengelola hubungan dengan keluarganya, pasti itu indikasi yang paling kelihatan di lembaganya, di bisnisnya, di perusahaannya, di hubungan eksternalnya, dia akan bermasalah. Jadi menurut saya parameter yang paling kelihatan seseorang di eksternal adalah di keluarganya. Jadi sebegitu pentingnya, iya sebegitu pentingnya keluarga, karena dia adalah parameter seorang bapak dalam hubungan bisnis atau kerja-kerja eksternalnya gitu. Insya Allah. Luar biasa. Yang besar ini sudah terlihat belum minatnya, bakatnya ke arah mana Pak Ibnu? Yang besar kecenderungannya ke IT. Dia banyak senang nguprek ini ya, apa namanya, komputer apa gitu. Jadi sepertinya kelihatannya juga jiwa seninya agak dominan. Ini yang akhirnya sekarang sedang belajar di Jakarta International Islamic Coding School. Walaupun dia ternyata memang otak kanannya agak dominan, sehingga pada waktu kan masuk pesantren dengan aturan yang ketat itu dia mulai komplainnya luar biasa. Setiap pulang itu berangkatnya luar biasa susah, sehingga saya harus nganter gitu. Salah satunya adalah karena saya tahu anak saya yang pertama agak cepat bosan, sehingga saya harus sering dia komunikasi apapun lewat WA, telepon, saya ladenin, sehingga pada waktu dia mengatakan saya pengen ini, saya penuhin. Selama itu baik gitu, saya mengatakan kalau selama itu baik kita akan penuhi. Jadi memang ini PR bagi saya sendiri untuk berkomunikasi dengan anak saya yang pertama, karena namanya Abdullah Azam Asyarif. Karena saya itu mengenal nama Azam, orang memang agak kekeh. Jadi kalau sudah punya prinsip itu dia kokoh gitu. Saya harus punya cara untuk meyakinkan, saya harus punya cara untuk menasehati. Karena untuk anak saya yang pertama tidak mudah untuk menasehati kalau dengan hal yang biasa seperti orang lain. Saya harus punya cara trik untuk bisa menasehati karena bergening anak saya cukup besar gitu. Dan semoga sih ini bagian dari indikator bahwa anak saya cukup punya strong leadership gitu. Saya ini bagian cita-cita orang tua. Sehingga kalau gurunya bertanya dulu, Bapak waktu anaknya Bapak ditaruh di sini, apa cita-cita Bapak? Saya mengatakan saya ingin anak saya jadi pejuang gitu.
Jadi yang lain nanti jadinya apa terserah, tapi anak saya harus berjuang. Dia kuat keyakinannya, dia cerdas otaknya dan mentalnya tangguh. Mau jadi apa terserah anak saya milih. Tapi kalau sudah seorang pejuang, saya amanahkan itu kepada anak saya gitu. Insya Allah gitu. Saya habis SMA saya pengen dia keluar negeri kuliahnya supaya dia punya pengalaman global gitu, melihat dunia lebih luas. Karena saya sampaikan nama Abdullah Azzam itu saya tempatkan ke anak saya yang pertama karena mimpi besarnya dia adalah pejuang Palestina dan pejuang Afghanistan, pejuang Palestina. Jadi dia adalah orang yang menyadarkan orang Palestina untuk dia menjaga harga diri harga diri negaranya supaya tidak dijajah. Jadi saya sempatkan anak-anak saya nama Abdullah Azzam karena saya ingin dia bisa menjaga bangsa ini dari marwah negaranya gitu, insya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi ada niat untuk mewariskan bisnis kepada anak-anak enggak? Anak saya yang pertama dia kurang suka jualan, dagangnya agak susah ya. Jadi dia senang dagang, tapi dia senang bikin video-video kecil dijual ke temennya gitu. Jadi sepertinya jiwa dagangnya belum kelihatan banget gitu ya, karena sepertinya jiwa seninya lebih dominan gitu. Karena di keluarga saya ada salah satu kakak saya yang juga jiwa seninya cukup dominan. Tapi kelihatan untuk anak yang kedua dan anak yang ketiga, saya akan melihat kayaknya jiwa dagangnya lumayan bagus. Sehingga pada waktu ke sekolah ada marketing day di sekolah. Setiap saya titipkan barang dagangan selalu habis gitu ya. Dan selalu dibandingkan dengan kakaknya selalu untungnya lebih banyak gitu. Terjual lebih banyak, untungnya lebih banyak begitu. Sehingga saya melihat kayaknya anak yang kedua, yang ketiga lebih kelihatan senang berbisnis. Kalau anak yang pertama bisnisnya kalau dia mepet karena dia nggak punya uang, maka dia berdagang gitu. Jadi ada bikin video-video kecil ke temennya, dia jual jasa. Temennya pengen ada tugas video dia bikinin, tapi dia dapat upah apa kira-kira gitu. Jadi sepertinya banyak kerja-kerja profesional untuk yang pertama. Yang kedua, ketiga saya berharap memang jiwa pebisnisnya lebih dominan kelihatannya, insya Allah. Luar biasa, luar biasa. Buah tak jatuh jauh dari pohonnya katanya begitu. Emang pernah diminta untuk berjualan apa saja, Pak? Ya, karena anak saya tahu, saya dari awal karir saya di dunia profesional saya marketing, ya, baik kalaupun di training saya di leadership and marketing gitu. Jadi saya latih anak saya mulai jualan sosis, jualan agar, jualan. Pada waktu saya lupa tidak bikin makanan dengan istri, saya belanja yang harga 1.000-2.000 saya jual minta anak bilang 3.000 ya. Di teman-teman memang hebatnya. Saya kagum pada waktu dia pulang itu mengatakan laku semuanya gitu. Saya nanya, apa semuanya laku? Enggak, dari 50 dagangan cuma 3 yang enggak laku. Terus yang 3 saya jual ini aja sama 1.000 seperti waktu beli gitu. Oh ya pinter lalu gitu. Jadi dia sudah mulai piawai. Jadi memang dagang agar, dagang sosis, dagang ya buah-buah yang dipotong macam-macam. Saya senang anak saya lagi saya latih untuk ya dia bawa dagangan ke sekolah nggak malu gitu, walaupun semua teman-teman ngecek katanya gitu, wah ini anaknya Presiden Aceh itu kok masih dagang gitu. Dia enak aja ngomong, ya kan saya juga perlu untuk uang jajan, saya juga pengen punya tabungan gitu. Nah saya banggalah dengan jawaban anak saya, sehingga pada waktu diajakin teman-temannya dia nggak jatuh mental gitu. Memberi motivasinya seperti apa, Pak? Apa misalnya nanti keuntungannya boleh deh buat jajan kamu gitu atau gimana, Pak? Iya, saya sampaikan bahwa kalau uang jajannya saya sengaja siapkan, uang jajannya saya harus siapkan kepada anak saya. Saya minta anak saya kalau dia nggak punya uang jajan, dia ngomong gitu. Jadi kalau dia nggak ngomong ke saya, berarti dia masih punya uang jajan. Nah, uang kalau dia jualan, hasilnya baru dia tabung. Karena saya minta ke anak-anak saya di sekolah punya tabungan, sehingga habis dagang selesai, dia ketemu dengan wali kelasnya, ditaruh tabungannya. Karena di sekolah ada koperasi. Ya, saya kaget aja, kemudian saya tahu ternyata pas mau lulusan setahun mau naik kelas ternyata tabungannya ada 1,5 juta, hampir 2 juta gitu ya. Dan saya sama anak ya terserah mau dibikin apa, yaudah pengen beli sepeda, pengen beli apa ya saya serahkan gitu. Jadi anak saya ada waktu untuk saya dengan anak-anak kemana yang anak pingin, dia belanja salah satunya dari uang tabungan yang dia miliki gitu. Luar biasa, ini harus dicontoh. Jadi nabung di sekolah itu bukan ibu bapaknya yang nabung, anaknya beneran yang harus menyisihkan uang jajan atau menghasilkan seperti putra-putrinya Pak Ibnu ini ya. Luar biasa, Masya Allah, sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Kita masih akan lanjutkan perbincangan seru kita ya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Tamu Ramadan.